Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Saya mulai aja ya. Nanti mungkin teman-temannya bisa bergabung. Terus nanti ini kan saya record ya. Jadi nanti bisa ketinggalannya bisa lihat recordingnya ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke. Saya minta. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Ya, jadi minggu ini kita bahas teori-teorinya dulu, nanti baru setelah ini kita bahas hitung-hitungan sama simulasinya ya. Simulasinya saya menggunakan PowerSim, PSIM. Sudah pernah tahu belum PowerSim? Sudah pernah Sudah pakai pernah. belum? Sudah ya? Sudah ya? Ada yang sudah? Saya pernah, Bu. Oh, pernah ya. Jadi paham lah ya untuk PowerSim lah ya nanti. Jadi lebih gampang untuk simulasinya. Jadi ya kita flashback dulu kan pasti Mbak Mas ini udah pernah kuliah elektronika daya ya lah ya. Nah, di sini kita akan membahas yang namanya komponen-komponen semikonduktor terlebih dahulu. Apa saja sih nanti komponen semikonduktor yang akan dilibatkan yang namanya di power elektronik itu sendiri. Nah, kalau sebenarnya kan banyak ya semikonduktor itu jenisnya, cuma di sini kita akan fokus pada 3 ini, yang dioda, transistor, sama SCR. Dioda itu dioda power transistornya BJT ya. Kemudian untuk dioda itu sendiri kan pasti sudah kenal ya, dioda itu apa sih? Dioda itu fungsinya apa? Dioda itu kan salah satu perangkat semikonduktor ya yang paling sederhana lah ya. Untuk fungsinya itu kan untuk mengalirkan arus dalam satu arah atau sebagai penyearah ya. Dalam satu arah dari mana? Dari anoda ke katoda. Dari anoda ke katoda ini adalah ini adalah simbol dioda. Dioda secara umum adalah seperti ini. Jadi ada anoda, katoda. Kemudian dioda itu jika kita perhatikan karakteristiknya, dioda itu akan secara otomatis akan konduksi atau akan on ketika tegangan dari anodanya itu lebih tinggi daripada tegangan pada katodanya dan melebihi tegangan threshold dari semikonduktor atau dioda itu sendiri. Berapa tegangan thresholdnya? Tegangan batas ambangnya yaitu adalah 0,7 atau 0,9. Itu tergantung dari jenis bahan dari dioda itu sendiri. Nah, sebaliknya dioda itu akan yang namanya padam atau mati apabila arus yang mengalir
itu kurang dari arus minimumnya atau holding current-nya. Bisa kita lihat di sini ya. Entah ini kelihatan apa enggak. Jadi kalau dioda itu kan sebagai penyearah ya, sebagai penyearah. Ada forward bias sama akan mengalirkan ketika anodanya lebih besar daripada katodanya atau sebaliknya. Akan padam. Itu adalah kondisi dari dioda. Nah, untuk karakteristiknya ini adalah dioda itu akan bias maju ya. Bias maju itu atau namanya forward ya, atau konduksi pada saat ada aliran arus IF, pada saat ada aliran arus IF di sini. Nah, pada kedua terminal itu nanti timbul yang namanya tegangan drop. Tegangan drop. Nah, yang besarnya itu proporsional terhadap kenaikan dari IF-nya ini sendiri. Sebaliknya, dioda itu akan berada pada kondisi reverse. Bias mundur. Bias mundur itu reverse ya. Tadi kan kalau bias maju forward, kalau bias mundur itu adalah reverse bias atau dalam kondisi tidak konduksi. Nah, untuk kurvanya yang berada di sebelah kiri ini dioda, kalau misalkan diodanya itu non ideal, itu terdapat yang namanya arus bocor ya. Arus bocor itu biasanya digambarkan dengan arus negatif yang ada di sini di bawah sumbu dari horizontal dari V ini. Dalam kondisi reverse, dioda ini akan secara otomatis konduksi ya apabila tegangannya itu melebihi dari ini tegangan di sini. Nah, salah satu jenis dioda yang memanfaatkan ketika tembus kayak gini ya, fungsi BR ini adalah namanya dioda Zener yang seperti kita ketahui, dioda Zener itu gunanya paling banyak digunakan adalah untuk menstabilkan tegangan. Jadi kalau sebuah dioda Zener itu memiliki tegangan tertentu, jadi kalau komponen dioda Zener-nya itu sudah memiliki yang namanya tegangan tertentu sesuai dengan yang dibuat sama pabriknya, sesuai yang didesain sama pabriknya. Nah, kalau dioda Zener itu simbolnya beda ya sama dioda biasa, biasanya ada kayak gini seret gitu. Itu adalah dioda. Ini adalah contoh-contoh dioda yang ada di pasaran yang pasti sudah banyak tahu. Ada positif sama atau sama anodanya. Kemudian yang selanjutnya adalah transistor ya. Kita akan membahas tentang transistor itu sendiri. Transistor itu kan kalau kita ketahui di elektronika daya atau di power elektronik ya, itu lebih banyak digunakan sebagai penguat atau sebagai saklar ya, saklar elektronik. Nah, transistor itu sendiri kan yang kita ketahui terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada yang lapisan NPN atau negatif, positif, negatif, sama positif, negatif, positif atau PNP. Terus kalau untuk transistor itu sendiri, ada beberapa jenis dari keluarga-keluarga transistor itu yang dikelompokkan biasanya BJT ya, bipolar junction transistor, kemudian FET, kemudian IGBT. Nah, ketiga dari golongan transistor itu mempunyai susunan semikonduktor yang berbeda pada masing-masing jenis yang tadi ya. Sama karakteristik pun juga berbeda. Kemudian kalau misalkan ini adalah cara kerjanya dari transistor itu sendiri. Jadi transistor itu memiliki karakteristik kontrol untuk sebagai saklar yang tadi ya, sebagai saklar yaitu pada kondisi on sama off. Dan mempunyai 4 daerah kerja kalau dilihat. Nah, ini adalah simbol dan struktur dari transistor. Nah, ini adalah karakteristik dari sebuah transistor ya. Dari gambar di sini menjelaskan bahwa karakteristik transistor itu terdapat 3 daerah kerja berdasarkan IB-nya, arus basisnya. Arus basisnya. Pada kondisi saat IB sama dengan 0 di sini,
maka IC tidak mengalirkan arus. Jadi tidak ada arus yang mengalir ke IC di sini. Pada kondisi yang seperti itu, transistor dalam kondisi mati atau belum bekerja, walaupun sudah diberikan tegangan satu daya dan transistor itu namanya berada pada daerah cut off atau mati. Ya, yang selanjutnya yang FET ya. FET ini kalau bahasa Inggrisnya kan field effect transistor atau kalau bahasa Indonesianya ya transistor efek medan. Ini adalah jenisnya dari BJT, bipolar junction transistor. Kalau untuk aplikasinya di elektronika daya itu biasanya digunakan untuk ya ini FET. Salah satu jenisnya yang paling dikenal adalah MOSFET, metal oxide semiconductor FET. Nah, untuk MOSFET ini memiliki yang namanya 3 terminal. Yang namanya drain, gate, sama source. Kalau yang transistor tadi kan kalau basis, emitter, sama kolektor ya. Kalau untuk MOSFET itu sendiri mempunyai 3 terminal juga, tapi dengan nama yang berbeda di sini. Kemudian ini adalah simbol-simbol dari tadi yang MOSFET tadi. Ada di sini drain, gate, sama source-nya. Kemudian di sini gimana sih prinsip kerja dari FET itu sendiri ya? Salah satu jenis MOSFET FET tadi ya, BJT tadi ya, hampir sama yang transistor BJT. Jadi kalau untuk sambungannya sama-sama NPN sama PNP. Yang membedakannya ya tadi kontrolnya itu kalau misalkan BJT itu kan dilakukan sama arusnya, arus basisnya, IB-nya. Sedangkan kalau misalkan pada FET itu sama VGS-nya atau tegangan gate-nya. Nah, transistor ini adalah prinsip kerja dari FET itu sendiri ya. Jadi ketika FET itu akan on atau saklarnya akan on ketika terminal dan drain-nya itu dan source-nya itu dibias maju atau forward diberikan dengan polaritas tergantung jenisnya. Nah, setelah itu baru diberikan yang namanya tegangan penyulutan atau VGS-nya. Itu harus lebih besar daripada 0. Nah, sebaliknya MOSFET itu akan off ketika tegangan drain source-nya, VDS-nya itu sama dengan tegangan VDD-nya atau sama dengan tegangan sumber dan arus itu sama dengan 0. Kemudian untuk ini adalah menjelaskan prinsip kerja dari transistor FET sebagai saklar ya. Akan on ketika drain dan source-nya dibias maju, kemudian diberikan tegangan pemicu pada itu tadi ya, VGS tadi. Nah, kalau untuk karakteristik dari FET itu sendiri, ini adalah karakteristik dari FET itu sendiri, hampir sama dengan BJT. 3 daerah operasi juga, yaitu daerah kerja, daerah aktif, sama daerah jenuh atau saturasi. Kemudian, nah, selanjutnya semikonduktor selanjutnya adalah SCR, atau biasanya kita kenalnya itu tiristor ya, atau disebut sebagai SCR. Nah, kalau SCR itu sendiri biasanya terdiri dari 4 keping semikonduktor. Nah, terminalnya itu sama, punya 3 terminal, anoda, katoda, sama gate. Untuk nama-nama dari terminal untuk tiristor atau SCR-nya itu berbeda dari yang tadi, yang BJT sama yang transistor biasa, yaitu anoda, katoda, sama gate. Nah, untuk terminal gate-nya itu berfungsi untuk menyalakan dari tiristor itu sendiri, dari SCR itu sendiri, di mana anoda sama katodanya itu seolah-olah terhubung singkat. Jadi nanti arus mengalir searah dari anoda ke katoda. Sebaliknya terminal gate-nya itu tidak dapat digunakan untuk memadamkan yang namanya SCR-nya itu sendiri. Gimana cara memadamkan SCR-nya itu? Itu biasanya hanya bisa dilakukan apabila arus yang mengalir dari anoda ke katodanya itu kurang dari holding current-nya, kurang dari arus minimumnya.
Nah, karakteristik dari SCR itu sama dengan yang lainnya ya. Jadi kalau misalkan SCR kelebihannya dengan konduktor lainnya, itu kalau misalkan kalau FET itu mendapatkan masukan baik listrik AC atau DC, atau kalau misalkan SCR dibanding dioda kemampuannya untuk dapat diatur sesuai tadi ya. Kelebihan SCR ini bisa digunakan untuk berbagai rangkaian elektronika daya, seperti untuk konverter dan inverter. Nah, selanjutnya IGBT. IGBT itu juga sama, mempunyai gate, kolektor, sama emitter. Dan karakteristiknya itu sama. Mempunyai daerah cut-off, daerah aktif, sama daerah saturasi. Nah, kemudian kita akan membahas sedikit tentang penyiarah dan aplikasinya kan. Kalau penyiarah itu kan pasti sudah tahu ya, penyiarah setengah gelombang, penyiarah gelombang penuh, penyiarah satu fasa gelombang setengah gelombang, penyiarah satu fasa gelombang penuh. Nah, jadi kalau salah satu rangkaian pada elektronika daya ya otomatis penyiarah. Penyiarah ini banyak digunakan sebagai apa sih? Ya sebagai, kalau Mas Mbaknya sudah paham ya, untuk power supply, catu daya, dan sebagainya. Untuk peralatan listrik yang itu menggunakan yang namanya rangkaian penyiarah. Nah, kalau prinsip dari penyiarah itu kan ada inputan AC, kemudian disearahkan outputannya menjadi DC. Itu kan kalau untuk konverter penyiarah. Kalau secara umum rangkaian penyiarah itu didefinisikan ini ya sebagai rangkaian elektronika yang fungsinya mengubah dari sumbernya AC menjadi outputnya menjadi DC. Nah, outputannya dari AC itu sendiri kan tidak selalu bagus ya. Jadi memerlukan yang namanya sebuah filter untuk mengatasi yang namanya ria atau ripple pada komponen AC itu sendiri. Jadi nanti bisa bagus untuk gelombang DC-nya lebih halus atau konstan pada nilai tertentu menggunakan filter. Nanti kita juga akan mensimulasikan penyiarah ketika menggunakan filter sama ketika tidak menggunakan filter atau menggunakan kapasitor. Nah, rangkaian penyiarah itu dapat dikelompokkan berdasarkan, oh iya, monggo silakan bergabung. Nanti kalau misalkan yang telat tadi bisa ini ya, bisa melihat recordingnya ya. Ini saya record, nggak apa-apa. Saya juga paham Mas Mbaknya ini pasti juga ini ya, karena karyawan kena kerja. Jadi untuk misalkan ingin melihat, nanti saya juga upload materinya, nanti juga bisa lihat recordingnya. Terus, nah di sini rangkaian penyiarah ini dapat dikelompokkan berdasarkan sumber tegangan, kemudian bentuknya dari gelombang itu, kemudian pada beban. Kalau misalkan sumber tegangan input, rangkaian penyiarah itu biasanya dibagi menjadi dua, sumber tegangan AC yang satu fasa sama 3 fasa. Kemudian kalau misalkan berdasarkan bentuk gelombangnya, itu dibedakan menjadi setengah gelombang sama gelombang penuh. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang akan kita amati nanti adalah bentuk gelombang. Setengah gelombang itu seperti apa sih? Rangkaian penyiarah gelombang penuh itu seperti apa? Nah, ini bisa juga kita lihat pada simulasi waktu kita simulasikan menggunakan PORSIM ya, menggunakan PSIM. Nah, berdasarkan bebannya itu bisa dibedakan menjadi beban R sama RL. Kalau misalkan gelombang penyiarah daya satu fasa setengah gelombang, itu prinsip kerjanya komponen utamanya adalah satu dioda. Satu dioda itu sebagai saklar atau sebagai pengubah, converting. Satu dioda sebagai pengubah, sebagai saklar. Jadi dioda itu akan on pada saat tegangan input AC-nya itu, pada saat siklusnya adalah gelombang AC kan siklusnya ada positif sama negatif ya. Nah, pada saat input tegangan AC-nya positif, maka diodanya itu akan menjadi
forward bias sehingga on. Nah, siklus sebaliknya, oh iya, monggo silakan nanti untuk yang ketinggalan bisa melihat recordingnya atau nanti bisa saya posting materinya. Nah, kalau untuk tadi kan kalau gelombang AC kan bentuknya seperti inilah ya. Ada positif sama negatifnya. Ketika siklusnya positif, maka diodanya akan on atau posisinya adalah forward bias atau mengalirkan arus. Nah, ketika pada setengah siklus sebaliknya, diodanya itu menghambat, maka atau reverse sehingga off. Jadi untuk outputnya itu nanti menggunakan penyara gelombang itu menjadi seperti ini ya. Nah, di sini off, nanti lanjut lagi ke sini seperti itu. Itu adalah penyara setengah gelombang. Kalau kita lihat. Karena hanya satu siklus saja. Kenapa disebut sebagai setengah gelombang? Karena ini ya, karena hanya satu siklus saja yang bisa arahkan. Setengah siklusnya adalah 0 karena menggunakan satu dioda. Kalau mendapatkan siklus positif, maka di forward sama dioda. Tapi kalau negatif dihambat. Makanya untuk outputnya dari sini, dari gelombang sinus menjadi seperti ini DC-nya. DC-nya seperti ini. Nah, ini lebih jelasnya, ini kan kalau ini gelombang AC ya, gelombang AC seperti ini ya. Satu siklus gelombang AC kan seperti ini. Seperti ini. Satu siklus. Kemudian disearahkan. Nah, di outputnya dari DC-nya itu nanti akan seperti ini. Ini ketika ketika si diodanya itu menyarahkan arus atau forward bias. Sebaliknya pada saat siklusnya negatif di dioda tidak atau dalam kondisi reverse. Jadi tidak ada yang di sini. Kemudian lagi seperti itu. Jadi kayak saklar on off seperti itu. Ini adalah untuk yang setengah gelombang. Setengah gelombang kalau nanti disuruh menggambar gimana sih output dari penyearah ketika disearahkan setengah gelombang. Nah, nanti Mas Mbaknya ini menggambarkannya seperti ini ya, jangan lupa. Sama gimana sih prinsip kerja dari setengah gelombang? Nah, tadi seperti tadi ketika siklus dari AC-nya ini positif, maka diodanya seperti apa? Nanti jelaskannya seperti itu. Nah, untuk menghitung tegangan outputnya yang dihasilkan oleh penyearah daya setengah gelombang itu adalah menggunakan rumus seperti ini. Sedangkan arus yang mengalir ke bebannya bisa dihitung. Nanti kita hitung-hitungannya kita bahas minggu depan. Kemudian yang selanjutnya adalah penyearah satu fasa setengah gelombang. Beban RL ini menggunakan beban RL. Nah, tidak selamanya hanya resistif saja, melainkan kebanyakan juga ada resistif sama induktif. Contoh-contohnya adalah biasanya motor listrik dan sebagainya, peralatan sebagainya. Nah, untuk karakteristik beban yang seperti ini, kemampuan menyimpan daya pada saat on dan mengalirkan daya pada saat off. Ini nanti kita untuk rumus-rumusnya kita bahas minggu depan. Ya, cukup tahu saja. Kemudian, nah selanjutnya adalah rangkaian penyearah dengan satu gelombang penuh. Satu gelombang penuh atau biasanya menggunakan 2 dioda atau biasanya ada juga yang menggunakan 4 dioda atau yang biasa juga menggunakan dioda yang bridge ya yang kayak gini bentuknya, saya lupa namanya ya, yang itu. Jadi kalau misalkan gelombang penuh jika dibanding sama yang tadi ya, penyarah setengah gelombangnya bentuk tegangan outputnya, arus keluaran relatifnya lebih baik. Jadi yang ripple yang dihasilkan pun juga kecil. Jadi lebih halus tegangan DC yang dihasilkan lebih halus. Nah, nanti seperti apa outputnya? Karena ini ada 4 dioda, nanti kira-kira seperti inilah outputnya. Kalau yang tadi setengah gelombang kan
seperti ini. Nah, ini lebih halus lagi kalau untuk menggunakan satu gelombang penuh. Tegangan output yang dihasilkan juga lebih besar dibanding dengan penyiaran gelombang setengah tadi. Nah, ini adalah ketika disimulasikan, tahu ini simulasi menggunakan apa ya? Ini kan kalau misalkan gelombang AC disearahkan menggunakan penyearah satu gelombang penuh, maka nanti outputnya akan seperti ini. Ini DC, ya. Ini inputnya AC. Input, ini outputnya. Nah, untuk tegangan rata-ratanya, rumusnya adalah ini, nanti kita bahas minggu depan. Untuk perhitungannya. Kemudian ada juga yang namanya gelombang penuh dengan yang RL tadi ya. Di sini bebannya. Terus ada satu fasa, ada 3 fasa juga. Nah, kalau misalkan 3 fasa ini penyiaran daya sumbernya masukannya adalah listrik 3 fasa. Nanti kita juga akan mensimulasikan ya ketika sumbernya itu 3 fasa seperti apa. Nah, jadi ada 3 sumber kalau 3 fasa. Kalau untuk simulasinya, ini adalah yang setengah gelombang. Setengah gelombang menggunakan masing-masingnya satu dioda. Masing-masing sumbernya menggunakan satu dioda untuk beban R. Nah, untuk setengah gelombang berbebannya R tadi, untuk outputnya adalah seperti ini. Hampir mirip dengan yang gelombang penuh tadi, yang menggunakan 4 dioda. Ini adalah outputnya dari penyearah daya yang 3 fase setengah gelombang. Ini setengah gelombang. Setengah gelombang, 3 fase. Kalau untuk beban RL di sini ditambah beban RL. Nah, ini adalah gelombang penuh ya yang 3 fase. Ini menggunakan masing-masingnya ini adalah menggunakan 2 dioda. Kalau kita lihat outputnya akan seperti apa. Outputnya lebih bagus ya. Jadi untuk riak atau ripple-nya itu lebih kecil. Jadi kalau misalkan tegangan DC itu kan sebenarnya lebih bagus ketika riaknya itu kecil ya. Kalau DC murni, kalau DC ideal kan seperti ini ya. Nah, ini kan sudah mendekati lebih bagus daripada yang tadi, setengah gelombang tadi. Ini kalau menggunakan beban RL. Untuk hari ini saya kira itu saja dulu ya. Kalau untuk minggu depan itu kan libur ya. Minggu depan libur itu kira-kira saya bisa gantinya hari apa ya? Minggu depan. Tergantung ini Bu, kalau ada teman-teman yang punya masukan. Oh iya, silakan kalau ada masukan apa nanti ini aja ya. Ini ada grupnya nggak sih WA untuk kelasnya? Kalau misalkan ada nanti di apa didiskusikan dulu terus nanti di satu ini ada ketua kelasnya nggak ya? Ada Bu. Ketua ada ya? Kalau hari Siapa? Senin gimana Kalau Bu? Senin kosong. kami masih kosong ini Bu. Senin itu saya ada ngajar jam 4. Kalau jam 5 gimana ya? Bisa nggak ya? Senin Bu ya? Bisa Bu. Kalau Bisa sih, jam Bu. 5 kalau jam 5 di sini nanti yang di lagi buka puasa nggak itu nanti? Bener, udah maghrib. Iya, betul. Iya, ya gimana ya? Itu aja nggak apa-apa join aja. Nanti lihat rekaman gitu aja ya. Misalkan yang nggak bisa, saya membebaskan untuk nanti melihat rekaman gitu aja ya. Ya, boleh. Iya, iya, Ya, gitu aja ya. Oke, Ya, Bu. oke. Oke, nanti saya share materinya ya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.